perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya dari mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri, dan sekarang saya menjabat sebagai staf di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Oke, Mas saya mau tanya dong, menurut Mas sendiri pendapat Mas tentang korupsi itu apa nih? Menurut saya tentang korupsi itu secara definisi yaitu berasal dari bahasa Latin yang yaitu corruptus, yang berarti bejat, buruk, menyimpang. Dan juga korupsi itu suatu kegiatan penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan menyalahgunakan hak yang dimilikinya. Ya, mungkin dari Masnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Gigs Vicky Firmansyah. Saya selaku mahasiswa aktif Teknik Industri dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2022. Ya, Mas, saya mau tanya nih, apa yang Mas ketahui tentang korupsi? Kalau korupsi itu kan suatu perbuatan menyimpang lah yang digunakan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan yang seharusnya bukan milik mereka. Ya, kalau biasanya kan korupsi uang gitu ya, ada korupsi uang, ada korupsi korupsi jabatan, mungkin bisa lah seperti itu ya. Itu sih yang saya tahu. Ya, mungkin sebelumnya Masnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Hara Wahyudi, bisa dipanggil Hara. Saya dari mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020. Ya, menurut Mas sendiri apa yang Mas ketahui tentang korupsi? Ya, kalau saya melihat korupsi adalah suatu penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan cara memanipulasi uang atau data yang ada gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Waalaikumsalam, saya Abel. Di sini saya akan bertanya tentang mengenai korupsi. Apa yang Mbak Abel ketahui tentang korupsi itu? Menurut saya, korupsi itu pastinya tindakan yang sebuah tindakan kejahatan ya, yang pastinya dilakukan sama oknum-oknum yang memiliki kewenangan atau seperti pemimpin-pemimpin suatu instansi. Dan itu adalah tindakan kejahatan yang marak di Indonesia sih menurut saya. Menurut Mas sendiri, pendapat Mas tentang korupsi di Indonesia itu bagaimana? Ya, pendapat saya tentang korupsi di Indonesia untuk saat ini ya, korupsi di Indonesia itu sudah sangat-sangat merajalela, dan juga masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan merajalelanya korupsi tersebut. Dan juga selain itu munculnya berbagai macam kasus-kasus lain selain korupsi di Indonesia yang membuat masyarakat lebih tidak peduli dengan kasus korupsi. Saya sendiri pendapat tentang korupsi yang terjadi di Indonesia itu gimana? Kalau di Indonesia ya banyak lah ya. Sekarang kan lagi juga banyak kasus-kasusnya kebuka korupsi itu. Ya cukup parah sih di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia itu gimana? Ya, menurut kacamata saya, korupsi yang terjadi di Indonesia itu masih banyak yang dilakukan oleh kementerian-kementerian maupun oknum-oknum yang ada di Indonesia. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa korupsi itu masih banyak terjadi di Indonesia. Pendapat tentang korupsi itu sendiri yang terjadi di Indonesia saat ini? Menurut saya tindakan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi ya. Saya juga kurang tahu mengenai isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini, tapi banyak sekali contoh-contoh yang sudah terjadi sebelumnya. Dan ya, menurut saya juga masih kurang tindakan yang lebih preventif, tindakan lebih preventif untuk korupsi itu sendiri itu masih kurang menurut saya di Indonesia. Saran, upaya, dan kritik untuk korupsi di Indonesia menurut Mas gimana? Untuk saran terhadap korupsi di Indonesia yaitu mengajak seluas-luasnya masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk menjadi generasi yang bersih dan anti terhadap korupsi. Selain itu juga dibutuhkan political will terhadap media, wartawan maupun masyarakat agar tidak jenuh dan semakin peduli terhadap kasus korupsi. Saran, upaya, dan kritik tentang korupsi di Indonesia gimana, Mas?
Kalau saran, saya kan nggak ahli gitu ya. Saya sebagai orang awam saja. Sarannya mungkin bisa dipertegak lagi lah hukumnya. Jangan tumpul ke bawah, sama-sama lancip. Terus sama untuk masalah kritiknya mungkin ya yang saya lihat saja itu penegak hukumnya itu masih kurang dalam menegakkan aturan. Misalnya kayak harusnya hukumannya berapa tahun, itu cuma berapa tahun. Terus ya untuk pertimbangan masalah hukuman itu juga kita lihatlah di mana kalau yang dikorupsi atau yang kena dampak dari korupsi itu kan juga merasakan kesengsaraan loh. Nah, itu juga bisa dijadiin bahan pertimbangan lah terkait hukumannya. Saran dan kritik dari Mas untuk korupsi di Indonesia. Oh, mungkin saya mulai dari kritik dulu ya. Ya. Mungkin saya mengkritik korupsi. Di sekarang korupsi itu mulai dilemahkan, terlebih KPK dilemahkan pasal-pasalnya, terus ditambah lagi sekarang RKUHP yang sudah disahkan kemarin itu yang mana masa jabatan koruptor atau para pelaku korupsi ini dikurangi gitu, yang awalnya 4 tahun menjadi 2 tahun gitu. Ya, untuk saran bagi generasi muda khususnya dapat menjaga dan melihat korupsi-korupsi yang ada. Jadi dapat melihat bahwa pejabat-pejabat atau oknum ini apakah melakukan tindak korupsi gitu. Bagaimana saran dan upaya tentang korupsi ini di Indonesia? Kalau menurut saya seperti lembaga-lembaga yang berwenang untuk menunjuk pemimpin negara, menurut saya harus lebih selektif dan mengambil langkah yang lebih tepat untuk menunjuk seorang untuk memimpin suatu negara, suatu wilayah, memimpin suatu instansi, agar ya bukan semua pemimpin seperti itu ya, tapi terkadang orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang punya wewenang dan mungkin mereka lapar mata melihat banyaknya uang, jadi melakukan tindakan korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini bukan sebuah pesimistis ya, sikap pesimis, tetapi melihat keadaan yang ada, maka korupsi ini bisa terus berlanjut ya, tetapi juga bisa hilang. Nah, bagaimana ini bisa hilang? Hilang apabila akar daripada korupsi itu sudah tidak ada. Beberapa pakar menyebutkan kalau beberapa generasi gitu ya, itu tidak ada, maka korupsi di Indonesia itu baru bisa hilang. Gitu. Tapi kalau misalkan generasi tersebut masih ada gitu ya, maka yang biasa melakukan korupsi, maka tidak mungkin ya korupsi itu bisa diberantas dari Indonesia. Nah, secara manajerial, secara sistemik memang butuh adanya peraturan-peraturan ya yang bisa membentengi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Orang yang melakukan korupsi sendiri disebut dengan koruptor gitu ya. Tidak harus tampil di TV koruptor itu ya. Kadang dia lebih banyak itu yang tidak ditangkap ya, lebih yang banyak yang tidak tertangkap. Nah, oleh karena itu korupsi ya bisa terjadi dimanapun. Nah, salah satunya perlu ada manajerial atau sistem yang betul-betul membatasi agar orang ini tidak leluasa untuk melaksanakan korupsi. Pertama adalah contoh, perlu adanya audit ya dalam bidang-bidang atau aspek keuangan ya di lembaga tertentu baik negara ataupun swasta. Pimpinan-pimpinan ini perlu diberikan aturan yang jelas dan tegas berkaitan dengan korupsi. Yang kedua, membangkitkan kesadaran itu harus dimulai dari setiap individu warga Indonesia. Apakah mereka memegang jabatan ataupun tidak memegang jabatan, maka korupsi harus bisa ditumbuhkan kesadaran. Salah satu kesadaran itu
itu bisa tumbuh bukan hanya dari sekedar aturan saja yang sistemik tadi, tapi dari contoh. Kalau banyak yang dilihat contohnya itu adalah orang yang tidak korupsi, maka saya yakin lingkungan tersebut tidak akan jauh menjauhkan diri dari tindakan korupsi. Nah, korupsi juga bisa hilang sistem kemudian kesadaran secara internal, sekaligus juga didukung dengan kedepannya itu adalah hukum yang tegas dan jelas. Ya. Kalau dalam hukum Islam itu kan ada standar ya, seseorang boleh dipotong tangan karena menuju asal itu asal itu itu nisabnya itu kalau kita lihat mungkin sekitar 400 ribuan. Itu dikategorikan orang yang mencuri dan harus dipotong. Gitu ya. Kalau kita melihat konteks korupsi ya atau konteks pencurian di dalam korupsi. Dan itu kalau misalnya dipotong tangannya tidak boleh dibius gitu. Kalau dibius ya enak, jadi langsung tidak boleh dibius. Itu ada standar minimalnya. Kalau korupsi itu pun juga harus ada. Nggak kebayang ya kalau korupsinya itu miliaran, berarti tangannya sudah hilang. Nah gitu ya. Kenapa itu butuh tindakan yang tegas? Kalau tidak tegas dan tidak jelas ya berat sebelah, maka korupsi bisa diambil. Baik, kita Satu kata buat korupsi di Indonesia Mas kira-kira apa? Oke, satu kata buat korupsi di Indonesia, lawan. Dan untuk Mas sendiri nih, satu kata terhadap korupsi di Indonesia. Lekas membaik. Dua aja, lekas membaik dah. Ya. Satu kata dari Mas buat korupsi di Indonesia. Untuk satu kata di Indonesia, korupsi harus dilawan, harus dikuatkan lagi. satu kata untuk korupsi. Satu kata untuk korupsi di Indonesia, basmi. Terima kasih Mbak Apel. Untuk Ustaz Agus, satu kata buat korupsi. Satu kata untuk korupsi, coba ya, harus caranya bagaimana gitu ya. Bukan semangat kita tidak ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dari Ustaz Agus yang telah berdiskusi bersama saya tentang masalah korupsi, apa itu korupsi, faktor korupsi, kemudian saran dan kritik korupsi. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.